Los Angeles di masa sekarang, seorang pria berlari ketakutan, dikejar oleh sesuatu. Ada orang bertopeng besi yang mengejar di belakang. Dia memasuki sebuah komplek pemakaman dan berhenti melihat sebuah makam yang bertuliskan tak terlupakan. 20 tahun yang silam, Los Angeles Timur, 3 orang anak sedang berlari dan bermain di tengah malam. Seorang bapak-bapak yang membawa anjingnya menyuruh mereka pulang. Kawasan ini berbahaya untuk anak-anak. Bocil-bocil ini segera pergi dari sana. Anak yang bersinglet bernama Jose. Dia sudah berada di depan rumahnya dan akan segera pulang, takut dimarahi ibunya. Ayahnya bernama Emilio Sedo, adalah ketua geng Latin terkenal di wilayah ini. Sebuah mobil berhenti. 2 orang dengan senapan mesin turun dari mobil. Mereka baru saja menembak petugas yang sering mengganggu aktivitas geng ini. Dan Jose dimarahi, dipukul ibunya karena bermain sampai larut malam. Kedua anak ini bernama Diego dan Pedro. Mereka adalah saudara kembar. Mereka melihat Jose dimarahi ibunya dan melihat aktivitas yang dilakukan geng ini di depan rumah Jose. Sedo adalah gangster kawakan Latin. Geng ini sering terlibat masalah kriminal di wilayah ini. Mobil petugas datang ke sana. 2 petugas turun dan berkata ke Sedo, telah terjadi penembakan 2 petugas di wilayah ini. Korbannya sedang di IGD. Petugas senior ini memastikan apakah Emilio tahu sesuatu. Orang ini membantahnya. Dia adalah warga yang taat hukum. Petugas ini menurunkan papan penanda jalan dan ada coretan spray berbentuk manusia bertopeng. Itu adalah legenda di wilayah ini. El Chicano, sang malaikat maut, pembantai geng kriminal. Jika dia meninggalkan tandanya, berarti dia ingin menyerang para gembong kriminal. 2 petugas ini merasa bisa jadi Emilio jadi target berikutnya dan mereka pergi dari sana. Emilio cuma diam. Dia tak pernah percaya dengan legenda itu. Itu hanya rumor. Dia tak takut dengan El Chicano. Mengeluarkan pistolnya dan menembaki tanda jalan itu. Dia sangat geram dan kesal. Kedua bocil ini melihat tanda itu. Mereka mendengar El Chicano abadi dan tak bisa dicabut nyawanya. Emilio Sado yang kesal dengan berani mendorong kursi rodanya ke sebuah gang, memaki-maki El Chicano. Saat itulah terdengar bunyi yang sangat keras. Semua geng yang berpesta di depan rumah bubar dan kedua anak ini segera bersembunyi. Sebuah motor datang menyeret Emilio Sado. Emilio masih sempat mengancam orang ini. Dia menyerang orang yang salah. Pisau belati tajam menghabisinya. Dan Jose menangis menyaksikan ayahnya dihabisi. Orang bermotor dengan topeng besi melihat kedua anak yang bersembunyi dan memacu motornya. Pedro segera berlari mengejarnya dan dikejar oleh saudaranya. Kembali ke masa sekarang. Inilah Diego Hernandez, yang tak disangka Diego sudah menjadi seorang detektif di kepolisian. Temannya menghentikannya. Mereka sudah mendapatkan targetnya. Mereka pun datang ke TKP esok harinya. David Martinez rekannya menunjukkan TKP. Tubuh-tubuh dan jasad berserakan. Korbannya ada puluhan orang. Pelakunya pasti profesional. Dari jasadnya mereka dilukai oleh senjata yang sama. Semua korban berasal dari geng bernama Shogun. Geng kriminal yang sangat meresahkan di kawasan ini. Kapten Divisi Kriminal Berat Manuel Gomez mengajak Diego bicara. Ini adalah masalah serius. FBI dan DEA akan mendesak mereka. Dia meminta Diego untuk menyelidiki kasus ini secepatnya. Jika kasus ini diambil dari mereka, ini buruk untuk karirnya. Ada saksi yang masih hidup yang mereka tahan di gudang bernama Silent. Mereka harus menahannya selama mungkin. Jangan sampai dia lolos. Gomez ingin anak buahnya mendapat keterangan darinya. Paksa dan desak dia. Diego menyanggupinya. Dia pun masuk ke sebuah ruangan. Inilah orang yang bernama Silent. Dia masih tetap bungkam. Tak mau mengatakan apa yang terjadi malam tadi. Diego mendesaknya. Siapa yang melakukannya? Polisi tak menemukan apa-apa di markas mereka. Semua barang haram mereka hilang. Orang ini berkata dia akan menunjukkan sesuatu. Membuka lengan bajunya dan menunjukkan tato. Diego menyadari sesuatu. Dia segera keluar dan memeriksa mayat-mayat korban. Semua korban memiliki tato yang sama dengan yang ditunjukkan Silent. Dia masuk ke ruangan itu lagi dan bertanya ke Silent, kenapa mereka memiliki tato yang sama. Kapten Gomez memanggil Diego keluar. Diego melapor ke kaptennya. Semua geng ini memiliki tato yang sama. Mito 9986. Mito artinya mitos. 9986 adalah hari ulang tahun kakaknya Pedro dan juga hari ulang tahunnya. Nama panggilan lain kakaknya juga Mito. Dia suka legenda suku Maya dan Aztec. Itu adalah julukan yang diberikan seseorang kepadanya waktu dia masih kecil. Masalahnya Pedro dihukum 7 tahun di penjara gara-gara kepemilikan barang terlarang dan dia sudah meninggal. Bagaimana bisa ini seperti terhubung ke kakaknya? Kapten Gomez berkata, jika semua geng Shogun berkaitan dengan kakaknya langsung atau tak langsung, walaupun dia sudah meninggal, kasus ini harus diambil alih darinya. Dia akan menyerahkannya ke David Martinez rekannya. Diego tak terima. Dia akan mengurusnya. Dia tahu jalanan dan hafal wilayah ini. Siapa orang-orangnya? Kapten Gomez memberinya waktu 3 minggu. Jika tidak, kasus ini akan dipindahkan. Dan besoknya Silent akan dipindahkan ke kantor utama.
Yang bertugas adalah Diego dan rekannya David. Mereka menolak pengawalan tambahan. Mereka berdua sudah cukup untuk melakukannya. Mereka pun masuk mobil dan perjalanan dimulai. Diego masih mencoba mengorek keterangan dari Silent. Apa maksud tato-tato itu? Orang ini mengatakan dulu saudaranya pernah berkumpul dan bersama mereka. Tapi setelah itu Silent diam. Diego bertanya, apa ketua mereka Shotgun juga ada di sana? Tapi orang ini membantah. Mereka tak pernah menjadi bagian dari geng Shotgun. Itu adalah fakta baru. Diego menghentikan mobilnya dan bertanya siapa musuhnya sebenarnya. Akhirnya Silent mengucapkan fakta yang mengejutkan. Saudaranya Pedro tak pernah bundir, tapi dia dicabut nyawanya oleh seseorang. Dan mengejutkan, Silent ditembak oleh seorang sniper. Mereka segera keluar mobil, memeriksa tapi tak menemukan apa-apa. Diego yakin sniper ini sengaja mengincar Silent. Bahkan perwakilan para agen FBI marah kepada Komandan Gomez. Mereka membuat saksi mata menjadi korban. Mengirimnya hanya dengan dikawal 2 petugas adalah kesalahan. Sekarang mereka ingin menginterogasi setiap anggotanya yang memiliki akses ke TKP, terutama kedua petugasnya yang mengantar saksi. Komandan Gomez menolaknya. Mereka tak punya hak. Mereka bisa kembali jika sudah mendapat perintah pengadilan. Gomez mengusir kedua agen ini. Diego tak menyangka situasinya menjadi separah ini. Kapten Gomez menanyakan apa yang terjadi. Diego yakin yang menembak adalah tentara bayaran. Tak mungkin anggota geng memiliki peralatan seperti itu. Diego mengatakan mungkin kelompok Shotgun lah yang menghabisi anggotanya sendiri. Apalagi Silent berkata dia tak pernah menjadi bagian kelompok Shotgun. Tugas mereka sekarang adalah menyelidiki aktivitas geng Shotgun. Dan Diego harus membongkar mencari jejak kakaknya di masa lalu. Diego dan ibunya berkunjung ke makam kakaknya. Saat akan pulang, Diego bertanya apa barang-barang milik kakaknya masih disimpan. Ibunya menjawab mungkin ada kotak yang di sana ketika kakaknya keluar dari penjara, tapi dia tak pernah membukanya. Diego pun terus terang, dia sedang menyelidiki sebuah kasus. Mungkin saja Pedro terlibat dengan ini di masa lalu. Dan Diego datang ke rumah ibunya, memeriksa kamar kakaknya, membuka kotak yang Pedro bawa dari sel. Hanya ada buku-buku di dalamnya, dan beberapa buah komik. Di tumpukan foto ada tulisan tangan alamat sebuah game, dan ada foto bertiga. Pedro dan Jose di samping, dan foto orang yang di tengah sengaja dihancurkan wajahnya. Di belakang ada tulisan kenali musuhnya. Ibunya masuk ke kamar itu. Diego ingin tahu bagaimana kakaknya menghabiskan hari ke hari. Apa yang dia kerjakan? Ibunya malah menyalahkan Diego. Seharusnya dia menjaga kakaknya dan sering bicara dengannya. Diego membantahnya. Dia dan Pedro sangat berbeda. Dia tak pernah mau bekerja. Dia sudah menasihatinya, tapi dia malah bergaul dengan para gangster sampai akhirnya menjual narkoboy. Ibunya menamparnya. Karena tak mau bertengkar, ibunya pergi dari sana. Dia memberitahu surat-surat untuk kakaknya ada di luar, di samping dapur. Diego pun mengambilnya dan membawanya ke mobil, lalu memeriksanya. Diego menelpon rekannya David. Dia menemukan sebuah foto di rumah kakaknya. Dia merasakan ada yang aneh. Foto orang yang di tengah tak bisa dikenali. Kakaknya berfoto bersamanya. David menyuruh Diego mengirim foto padanya. Dia punya teman yang bekerja di agensi Homeland. Dia akan memintanya merekonstruksi foto itu. Diego mengirimnya. Pendeta ini bernama Salas. Dia sedang memberikan ceramah di depan orang-orang. Diego dan kakaknya Pedro sangat dekat dengan Salas waktu kecil. Orang ini juga sangat dekat dengan kakaknya Pedro saat dia tak ada di rumah. Diego ingin tahu apa yang dilakukan kakaknya Pedro selama dia tak di sini. Pak tua ini bercerita, kakaknya Pedro tak seperti yang terlihat di luar. Pria itu membangun kembali sesuatu di dirinya. Dia telah berubah. Diego seakan tak percaya. Kakaknya suka mengacau. Dia terlibat dengan narkoboy dan banyak geng. Salas ingin bercerita banyak hal. Tiba-tiba Diego ditelepon rekannya David. Shotgun telah muncul dan mengadakan pesta di jalan. Diego meminta izin ke Pak tua ini. Mereka akan bicara lain waktu. Diego dan David pun menuju ke lokasi. Di jalan Diego bercerita. Dia dan Jose alias Shotgun adalah teman masa kecil. Ayahnya adalah pemimpin gangster yang bernama Sedo. Mereka sampai di lokasi dan turun dari mobil. Diego menyapa Shotgun. Mereka sudah lama tak bertemu. Walaupun jalan yang mereka pilih berbeda, mereka tetaplah berteman dulunya. Tapi Diego tak ingin basa-basi. Dia bertanya, banyak anggota geng di bawahnya yang meninggal. Kenapa dia masih bisa mengadakan pesta? Shotgun menjawab, ini adalah caranya untuk berduka cita. Diego mencoba memancing kemarahan orang ini. Tentang dia yang suka dipukul ibunya waktu kecil dulu. Tapi sepertinya Shotgun masih bisa menahannya. Dia menawarkan kedua petugas ini untuk ikut pesta dengan mereka. Dan David juga memprovokasi orang ini, memanggil nama aslinya. Itu membuat Shotgun marah dan menantangnya duel. Diego segera menghentikannya, menunjukkan foto bertiga itu. Bantu dia siapa orang yang di tengah. Shotgun menolaknya. Dia lupa telah berfoto dengan siapa. Diego memperingati orang ini. FBI akan datang mencarinya. Korbannya terlalu banyak. Mereka akan mencari orang untuk disalahkan. Mereka berdua pun pergi dari sana. Shotgun segera melihatnya. Di mobil David ditelepon temannya. Dia berhasil memperbaiki foto wajah orang yang di tengah. Orang itu bernama Saul Campos alias Joe. Kabarnya dia adalah anak dari Alejandro Trujillo atau El Galo.
gembong pimpinan besar kartel dari Meksiko. Jaws dihukum dan dipenjara di TCHP di Los Angeles. Kabarnya dia dibebaskan besok. Diego baru mengerti kenapa shotgun membuat pesta. Dia pasti menyambut datangnya Jaws. Yang menarik, ayahnya El Gallo adalah orang yang nasionalis. Dia penganut gagasan Reconquista tentang reklamasi Meksiko tahun 1848 dan berpikir wilayah barat daya Amerika harus kembali dalam kekuasaan Meksiko. Diego merasa El Gallo adalah penjahat yang mereka cari. Shotgun mulai menghabisi kelompok gengs yang lain dan sebentar lagi Jaws akan dibebaskan. Pasti mereka akan segera bergerak. Akan ada perang geng yang besar di sini. Tapi Diego belum menemukan keterkaitan saudaranya dengan semua ini. Dia sering membaca malam-malam dan menyelidiki ini semua, tapi dia tak menemukan apa-apa. Istrinya Vanessa memintanya istirahat. Dia bekerja terlalu keras akhir-akhir ini. Diego merasa bingung tentang kasus yang dia hadapi sekarang, apalagi saudaranya terlibat. Dia belum tahu apa yang terjadi. Apakah kakaknya benar-benar berubah? Istrinya menasihatinya. Mungkin saja sebelum kematiannya, kakaknya sudah sadar. Dia mungkin pernah jadi penjahat. Tapi setiap orang memiliki kesempatan yang kedua. Dia meminta suaminya segera istirahat. Diego menemukan gambar-gambar aneh di catatan yang ditinggalkan kakaknya. Dia merasa pernah melihat gambar tengkorak ini. Tapi dia lupa di mana pernah melihatnya. Akhirnya dia ingat. Itu adalah topeng yang dipakai El Chicano, vigilante bertopeng yang dia lihat waktu kecil dulu. Dan ada alamat gudang penyimpanan di amplop surat kakaknya. Diego memutuskan untuk pergi ke sana dan memeriksanya. Dia melihat-lihat isi gudang dan apa yang ada di ruangan itu. Ternyata ada ruangan rahasia yang mengarah ke ruangan dalam. Diego membukanya. Itu adalah tempat latihan pribadi. Tempat itu penuh dengan foto-foto kakaknya bersama keluarga mereka. Foto-foto masa kecil mereka berdua. Tempat itu penuh peralatan dan dia menemukan fakta yang mengejutkan. Itu adalah motor yang dipakai oleh El Chicano. Tempat itu penuh lukisan dari suku Aztec dan ada topeng El Chicano. Mungkinkah kakaknya adalah vigilante itu? Diego segera datang menemui pendeta Jesus Salas dan menunjukkan barang-barang yang ditemuinya di gudang milik kakaknya. Dia ingat barang-barang ini. El Chicano memakainya waktu menghabisi Cedo ayah Jose. Waktu dia kecil dulu. Salas cuma diam, meminta Diego menunggu. Dan dia menunjukkan sesuatu. Dia menunjukkan sebuah kertas yang terpotong. Itu adalah gambar yang dilihatnya di tanda jalan waktu kecil dulu. Salas mengatakan, inilah legenda orang yang memburu dan menandai tempat-tempat orang jahat, lalu menghancurkannya. Salas berkata, legenda ini berasal dari tahun 50-an. Dia terus hidup memburu orang-orang jahat dan menetapkan kartel adalah musuhnya. Diego tak menyangka kakaknya adalah pewaris dari orang bertopeng ini. Tapi dari mana dia mendapatkannya? Diego sangat bingung. Tiba-tiba dia mendapat telepon dari rekannya David. Jaws baru saja bebas. Diego minta izin. Dia harus pergi sekarang. Dan di kediaman Shotgun atau Jose, mereka sedang mengadakan pesta besar. Banyak orang dan gadis-gadis berkumpul. Diego dan David juga sudah di sana. Mereka mengamati situasi dan apa yang akan terjadi. Diego bercerita ke temannya David. Dia telah sedikit menguak kehidupan kakaknya di masa lalu. Mungkin saja kakaknya tak bundir. Bisa jadi anggota geng yang meninggal kemarin adalah orang-orang yang loyal pada kakaknya. David menyarankan Diego menyelidiki lagi kematian kakaknya. Selidiki catatannya di kantor polisi. Dan sebuah mobil datang. Jaws datang ke sana. Shotgun menyambutnya. Mereka mencoba melacak menggunakan alat mendengar suara kedua orang ini berbincang. Mereka mengatakan sesuatu tentang revolusi, tentang perjuangan. Mereka akan melakukan serangan besar-besaran dalam waktu dekat ini. Tapi kedua orang ini ketahuan. Mereka langsung ditembaki. Diego segera melarikan mobil di bawah berondongan peluru. Dan orang-orang ini mengejarnya. Sialnya, David tertembak di lehernya. Mereka mengejar dan terus menembak. Diego sangat panik, meminta David bertahan. Para gangster yang menembak mobil mereka tertahan karena menabrak tiang listrik. Dan mereka terus melarikan diri. David semakin melemah. Sialnya, mobil itu tiba-tiba mogok. Itu membuat Diego sangat kesal. Dia berteriak dan memaki. Dan orang-orang itu kembali muncul dari belakang. Untunglah mobil kembali hidup. Diego menembak dan melarikan diri dari tempat itu. Dan mobilnya kecelakaan akibat menabrak truk. Mobil itu mulai terbakar. Dia segera menolong mengangkat David keluar dari mobil. David terluka parah. Saat Diego sadar, dia sudah dirawat di rumah sakit. Di luar kamar, petugas FBI sibuk ingin masuk ke ruang Diego dirawat. Tapi Kapten Gomez menghalangi mereka. Mereka disuruh pergi untuk mendapatkan surat perintah dulu. Kapten Gomez masuk ke kamar perawatan dan bicara. Mungkin dia harus menskornya. FBI mengacak-ngacak kantor mereka. Diego penasaran bagaimana keadaan David. Pelakunya adalah Shotgun dan Jaws. Kapten Gomez tak bisa menangkap mereka. Tak ada bukti bahwa mereka yang menembak David. Bisa jadi itu anak buahnya. Diego meminta tolong kepada Kapten Gomez untuk mengirim pasukan mengawasi istri dan ibunya. Dia berencana mengirim mereka keluar kota dulu
lalu. Kapten Gomez setuju. Dia pasti diincar sekarang. Semua barang bukti di mobil itu jadi hilang. Dan Diego sangat yakin para kartel dari Meksiko akan datang, menancapkan bendera di LA. Geng Verdugo di bawah pimpinan El Gallo akan membuat LA menjadi ajang perang. Kapten Gomez pun sebenarnya cemas hal itu akan terjadi. Satu hari kemudian Diego pun diperbolehkan pulang. Dia ditemani oleh ibu dan istrinya. Ibunya protes kenapa mereka harus keluar kota. Diego memohon. Dia tak mau terjadi apa-apa dengan mereka. Tolong mengertilah. Akhirnya ibunya setuju. Dan Vanessa pun terpaksa mengambil cuti dari kegiatan mengajarnya sebagai guru SD. Dia mengkhawatirkan suaminya, tapi Diego tak menceritakan apa yang terjadi. Diego memintanya percaya padanya. Dia tak mau dia dalam bahaya. Akhirnya Vanessa mengalah. Dia akan pergi keluar kota. Dan malamnya ternyata ada kotak yang dikirim ke rumahnya. Itu dikirimkan oleh pendeta Jesus Salas. Ada sebuah surat. Menurut Jesus, Pedro kakaknya pasti menginginkan dia memiliki ini. Ada kertas sketsa El Chicano. Ada banyak gambar kostum El Chicano di sana. Juga ada pisau tekpat, pisau perang milik suku Aztec. Suku ini percaya setiap jiwa yang dikorbankan di mata pisaunya akan menghuni pisau ini, memberikan kekuatan pada penggunanya. Jadi siapa Jesus Salas sebenarnya? Dia adalah El Chicano di masa lampau. Dialah yang mengumpulkan benda-benda ini di gudang kargo rahasia, topeng dan sepeda motor. Salas ingin menjadikan Pedro penerus El Chicano yang berikutnya, tapi kakaknya keburu meninggal. Dan sekarang pria itu ingin dia yang mewarisi ini. Diego meluapkan amarah dan kekesalannya dan memukul samsat. Dia mulai berlatih menggunakan pisau tek cepat. Diego sudah membuat keputusan. Dia akan membuat para penjahat ini membayar. Dia akan menjadi El Chicano berikutnya. Ada pesan dari Salas, klub malam Marquee, Sunset Tower. Besok malamnya di klub malam Marquee sedang diadakan pesta untuk Jaws. Shotgun merayakan rencana besar mereka. Orang-orang di dalam sibuk berpesta dan menari. Shotgun menyapa semua temannya. Jaws berjanji padanya, jika invasi ini berhasil, mereka akan menguasai jalanan kota Los Angeles. Dan Shotgun akan menjadi tangan kanannya. Mereka akan selalu bekerja sama selamanya, mengeruk uang dan kekayaan di jalan ini. Mereka berdua pun berpesta dan mencari wanita di klub. Malam ini milik mereka. Semakin banyak tamu yang berdatangan. Dan salah satunya El Chicano. Dia melihat keadaan sekeliling, tanpa basa-basi mulai menyerang. Suasana klub langsung panik. Diego langsung menembak. Jaws dan Shotgun melarikan diri. Tapi Diego masih berhasil menembak Jaws. Sambil menghajar orang-orang, Shotgun langsung ke mobil ingin melarikan Jaws ke rumah sakit. Tapi Shotgun sangat licik. Dia malah menyerang Jaws. Dia akan menimpakan kesalahan ini ke orang bertopeng di dalam. Dia tak ingin menjadi tangan kanan. Dialah yang akan menguasai kota ini. Anak buah Shotgun masih berusaha menahannya. Diego menghabisi mereka tanpa ampun. Dan mayat Jaws ditinggalkan di jalan. Diego kembali ke rumahnya dan membasuh luka-lukanya. Tiba-tiba pintunya diketuk. Kapten Gomez sudah di depan pintunya. Dia mengatakan apa yang terjadi. Saul Campos alias Jaws meninggal. Mayatnya ditinggalkan di tengah jalan, di depan klub Marquee. Seseorang menyerbu ke dalam klub dan menghabisi banyak orang. Kapten Gomez mengatakan kakinya terluka. Diego beralasan, itu luka kecelakaan kemarin yang terus terbuka. Jasad David Martinez akan dikirim ke keluarganya. Apa Diego punya clue atas petunjuk siapa yang kira-kira menyerang Shotgun dan Jaws? Diego mengatakan dia tak tahu. Tapi dia bersyukur salah satu penyerang David meninggal. Kapten Gomez akan membawa kotak milik kakaknya dari penjara. Dia akan berusaha mencari petunjuk. Sementara itu di markas Shotgun, berita tentang penyerangan itu membuat heboh media. Shotgun sangat kesal. Siapa kira-kira orang yang memburunya ini? Dia ditelepon seseorang, El Gallo, ayah Jaws. Dia akan ke Los Angeles, membawa pasukannya dan akan membalas dendam. Shotgun akan menemaninya mencari tersangka. Saat itu gelap, Shotgun tak terlalu melihat siapa yang menyerang malam itu. Tapi begitu disiarkan di TV, berdasarkan CCTV, dia melihat jelas itu orang yang sama dari masa lalu, yang menghabisi ayahnya Sedo. Shotgun marah melihatnya. Orang dari masa lalu telah muncul. Diego sudah kembali ke kantor. Dia melihat mayat temannya David Martinez. Seorang dokter membawa jasad ke dalam. Setelah dicek, itu mayat Saul Campos alias Jaws. Diego memeriksanya. Itu adalah bekas luka cekik. Ini bukan perbuatannya. Pasti Shotgun yang menghabisinya, memanfaatkan situasi yang kacau. Diego pun keluar dari sana. Seorang petugas membawa mayat Jaws keluar. Dan El Gallo datang melihat jasad anaknya. Di sebuah ruangan seperti hangar yang sangat besar, El Gallo mengadakan upacara untuk menyemayamkan putranya. Orang ini menangis sedih. Shotgun pun datang ke sana, menemui gembong yang paling ditakuti di Meksiko ini. El Gallo meminta Shotgun membuka peti mati. Dan pria ini sangat pandai bersandiwara. Padahal dia yang menghabisi Jaws. Dia pura-pura berduka sangat dalam. Shotgun mengatakan, orang yang menghabisi putranya juga orang yang menghabisi ayahnya di masa lalu. Mereka berpakaian sama. Legenda El Chicano. Dan anehnya polisi tak bisa menangkap orang itu. Dia mengalami duka cita yang dalam. Tapi mereka bisa bekerja sama membalaskan dendam ini. El Gallo setuju. Mereka akan mengirim pesan kepada LAPD. Dan baru mereka temukan orang bertopeng itu.
Seluruh radio kepolisian heboh. Telah terjadi ledakan di kantor kepolisian Whittier, LA. Diego juga kembali ke kantor. Gedung kepolisian terbakar parah dan hancur. Pemadam kebakaran sibuk memadamkan api. Diego memanggil kaptennya, dan dia menemukan Kapten Gomez, menanyakan apa yang terjadi. Para kartel dari Meksiko telah menyerbu kantor mereka dan meledakkannya. Diego membantu kaptennya keluar. Pasti banyak korban di ledakan ini. Diego sangat geram. Dia pun masuk ke gudang persenjataan, mengambil amunisi dan senjata. Ternyata tak sampai di situ. Beberapa orang anggota kepolisian diculik oleh kelompokan El Gallo dan Shotgun. Mereka sudah diikat dan disiksa. El Gallo memang berniat membuat chaos dan kerusuhan di kota. El Gallo merasa inilah saatnya mereka merebut kota ini. Dia akan membuat hukuman buat 3 orang ini. Ketiganya akan mereka habisi dan kirim mayatnya ke balai kota. Sebagai peringatan, polwan ini memaki El Gallo. El Gallo menjawab wilayah ini selalu punya Meksiko. Merekalah yang telah mencurinya. Tiba-tiba keributan terjadi. Dari atap anggotanya jatuh dan tempat itu disiram bensin. Api mulai menyebar. El Chicano sudah datang ke sana dan menembak. Dia segera menolong ketiga petugas ini dan mengamankan mereka, lalu memberikan pistol ke polwan ini. Dia seorang teman, dan baku tembak itu dimulai. Polwan ini memanggil bantuan lewat radio. Ada petugas terluka. El Gallo tertembak. Shotgun mencoba menahannya tapi tak berhasil. Dia melarikan diri. Dan Diego berhasil menangkap gembong ini dan berkata, dia menghabisi El Gallo. Shotgun melarikan diri dari tempat itu. El Chicano mengejarnya dengan motornya. Dan mereka berhadapan. Bom dilemparkan ke mobil. Shotgun terpaksa keluar dari mobilnya. Dia melarikan diri di bawah hujan yang deras dan masuk ke komplek pemakaman. Diego mengajarnya. Itu tempat kakaknya dimakamkan. Diego melihatnya. Shotgun masih mencoba lari dan dia muak. Dia berteriak marah. Dia telah menunggu momen ini 20 tahun. El Chicano keluarlah, ayo lawan dia. Dan Diego muncul di sana. Dendam berdarah ini harus diselesaikan. Mereka bertarung. Shotgun sudah terluka parah, tapi dia tetap melawan. Akhirnya Shotgun tak bisa bangkit lagi. Dia mengambil pistolnya dan menembak, lalu berkata, tapi orang ini lengah. El Chicano membalikkan keadaan. Diego membuka topengnya. Shotgun atau Jose tak menyangka El Chicano adalah teman masa kecilnya, dan dia dihabisi. Diego juga jatuh dan kelelahan. Tak lama petugas kepolisian pun datang. Diego bangun dari pingsannya, melihat Kapten Gomez sudah di sebelahnya. Dia sudah di atas ambulan dan dibawa ke rumah sakit. Ternyata Kapten Gomez yang pertama menemukannya. Dia menutupi identitas anak buahnya. Dia merasa tak boleh membocorkannya. Dan Diego Hernandez diberikan penghargaan karena telah berjasa menumpas kartel Verdugo, pimpinan El Gallo, dan kartel lokal Shotgun. Jasa Diego sangat besar karena kartel ini telah menyerang kantor kepolisian Whittier. Atas jasanya, Diego mendapat promosi, kenaikan pangkat, dan medali penghargaan. Kapten Gomez menghampiri anak buahnya, berharap di masa depan dia lebih banyak melibatkan rekannya dan jangan bekerja sendiri menjadi vigilante. Pendeta Jesus Salas menemuinya. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Diego menjawab, Salas telah mewariskan pisau padanya. Dia akan menggunakannya untuk menjaga lingkungan ini. Istri dan ibunya menemui Diego dan Pendeta Salas. Diego mengemasi barang-barang milik kakaknya di gudang rahasia dan menyimpannya. El Chicano akan selalu ada untuk lingkungan ini. Keluar di saat langit mulai gelap dan film pun berakhir. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktu.